Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Salsabila. Saya dari kelas 4C. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah kepemerintahan Islam yang berdiri setelah dinasti Bani Umayyah hancur. Nama Bani Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, sebagai penghormatan kepada beliau dari anak dan cucunya karena telah berhasil membangun pemerintahan Islam, yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Penggagas pertama berdirinya dinasti ini adalah Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf bin Hashim. Ia terkenal sebagai seorang yang loyal dan bersahabat dengan Bani Umayyah. Ia tidak menuntut apa-apa untuk dirinya sendiri, serta lebih gemar berzuhud dan beribadah. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah menganugerahkan kepadanya negeri Hamimah di Syam. Tempat ini awalnya negeri yang aman, tentram, dan tenang. Namun, dari negeri kecil Hamimah itulah muncul suatu cabang golongan Hashimiyah dan dinamakan golongan Abbasiyah yang dicetus atau dipelopori oleh Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas yang merupakan anak dari Ali bin Abdullah bin Abbas. Bani Umayyah sama sekali tidak membayangkan bahwa negeri tersebut sedang berusaha untuk menumbangkan sistem kepemerintahan dan memindahkan kekuasaan dari suatu keluarga ke keluarga lain. Hal ini didasari oleh beberapa sebabnya, yaitu antara lain adanya ide atau pendapat yang diajurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudaranya atau keturunannya. Dua, adanya ketidakpuasan terhadap pemerintahan Bani Umayyah, di mana banyak terjadi kekacauan, seperti penindasan terhadap pengikut Sayyidina Ali dan Bani Hashim pada umumnya, lalu merendahkan kaum muslimin yang bukan bangsa Arab, dan tidak diberi kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan, serta pelanggaran terhadap ajaran agama Islam juga. Ada juga hak asasi manusia yang tidak diberikan secara terang-terangan. Pemerintahan Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah SAW. Pendiri dan sekaligus khalifah pertama dari Bani Abbasiyah adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. As-Saffah yang artinya penumpah darah adalah julukan bagi khalifah pertama Bani Abbasiyah ini. Dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan pada tahun 130 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Abbas As-Saffah ini berlangsung sekitar 5 abad. 132 Hijriah hingga 656 Hijriah. Berdirinya pemerintahan ini dianggap suatu kemenangan atau ide yang pemikiran yang pernah dianjurkan oleh kalangan Bani Hashim setelah wafatnya Rasulullah SAW, agar jabatan khalifah diserahkan kepada Rasul dan sanak saudaranya atau keturunannya. Sebelum berdirinya Daulah Bani Abbasiyah, terdapat 3 poros utama yang merupakan kegiatan antara satu dengan yang lainnya, mempunyai kedudukan tersendiri dalam memainkan peranannya untuk membangun kekuasaan Bani Abbasiyah. 3 poros itu adalah Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Dinasti Bani Abbasiyah sendiri awalnya dari sebuah hasil propaganda dan organisasi yang luas serta revolusioner. Propaganda tersebut dilaksanakan dengan strategi yang cukup matang, yaitu pertama dilaksanakan dengan sangat rahasia tanpa melibatkan pasukan perang. Mereka berdakwah atas nama Abbasiyah sambil berdagang mengunjungi tempat yang jauh. Dan dalam kesempatan menunaikan ibadah haji di Mekah, yang kedua adalah menggabungkan para pengikut Abu Muslim Al-Khurasani dengan pengikut Abbasiyah. 2 kekuatan inilah berdiri atas nama Abbasiyah yang sudah menggunakan kekuatan bersenjata untuk melawan pasukan Umayyah. Khalifah terakhir Bani Umayyah yaitu Marwan bin Muhammad sebenarnya telah mencegah terjadinya gerakan
untuk mendirikan dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Imam Ibrahim dan berhasil ditangkap dan dipenjarakan sampai akhirnya dieksekusi mati oleh Khalifah Marwan. Akan tetapi sebelumnya, Imam Ibrahim telah mewasiatkan kepada saudaranya Abu al-Abbas agar menggantikan kedudukannya ketika tahu ia akan dieksekusi serta meneruskan gerakannya untuk mendirikan Bani Abbasiyah dan juga memerintahkan kepadanya agar berhijrah ke Kufah, diiringi oleh pembesar Abbasiyah yang lain, seperti Abu Ja'far, Isa bin Musa bin Abdullah bin Ali. Pemimpin Umayyah di Kufah yaitu Yazid bin Umar bin Hubairah berhasil ditaklukkan oleh Abbasiyah dan diusir ke Wasit. Kemudian Abdullah bin Ali diperintahkan untuk mengejar Khalifah Marwan bin Muhammad yang merupakan khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah yang melarikan diri hingga akhirnya dapat dikalahkan dan ditaklukkan di daerah dataran rendah Sungai Zab. Sampai akhirnya Marwan terbunuh di daerah Busir, wilayah Al-Fayyum tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Dengan demikian, tumbanglah kekuasaan dinasti Bani Umayyah dan berdirilah dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abu al-Abbas as-Soffah dengan pusat kekuasaan di Kufah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah bertumpu pada banyaknya sistem yang pernah dipraktikkan oleh bangsa-bangsa sebelumnya, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Dasar-dasar pemerintahan Bani Abbasiyah diletakkan oleh khalifah pertama sekaligus pendirinya, yaitu Abu al-Abbas as-Soffah dan Abu Ja'far al-Mansur, sebagai pembangun kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode. Pada periode pertama, yaitu 130 Hijriah hingga 232 Hijriah, disebut periode pengaruh Persia pertama, dimulai dari pengangkatan Khalid bin Barmak sebagai pengganti dari Abu Muslim al-Khurasani menjadi wazir dan keluarganya pun mengisi posisi-posisi penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Pada periode kedua, 232 Hijriah hingga 332 Hijriah, disebut periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga, 334 Hijriah hingga 447 Hijriah. Masa kekuasaan dinasti Bani Buaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat 447 Hijriah hingga 590 Hijriah, masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Di bawah kendali kekuasaan Saljuk, Raya Saljikoh Al-Kubro, Saljuk Agung. Periode kelima 590 Hijriah hingga 656 Hijriah, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Kalau dasar-dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah diletakkan dan dibangun oleh Abu Abbas as-Soffah dan Al-Mansur, maka puncak keemasan dari dinasti ini berada di tujuh khalifah sesudahnya, yaitu Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim, Al-Wasik, dan Al-Mutawakkil. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dalam ilmu pengetahuan Islam. Perkembangan dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah.
Hal tersebut dikarenakan pada masa ini, Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Disinilah letak perbedaan pokok dinasti Abbasiyah dengan dinasti Bani Umayyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid 786 hingga 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi. Ketika Ar-Rasyid memerintah negara dalam keadaan makmur, kejayaan melimpah, kekayaan melimpah, keamanan terjamin. Walaupun ada juga pemberontakan dan luas wilayahnya, mulai dari Afrika Utara sampai India. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal ini sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab, baik sebagai bahasa administrasi yang sudah berlaku sejak Bani Umayyah maupun sebagai bahasa pengetahuan. Selain itu juga ada dua hal yang tidak terlepas dari kemampuan ilmu pengetahuan, yaitu satu, terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa lain yang telah lebih dulu mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan. Yang kedua, adanya gerakan penerjemah berlangsung selama 3 fase. Yang pertama pada masa Khalifah Al-Mansur, yang kedua pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, yang ketiga pada masa Khalifah Al-Ma'mun. Akhir dari kekuasaan Bani Abbasiyah adalah saat Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan. Pasukan tersebut sekitar 200.000 pasukan. Terjadi pada tahun 656 Hijriah hingga 1258 Masehi. Ia adalah saudara dari Kubilai Khan yang berkuasa di Cina sampai ke Asia Tenggara, dan saudaranya Mongke Khan yang menugaskannya untuk mengembalikan wilayah-wilayah sebelah barat dari Cina ke pangkuannya. Baghdad dihancurkan dan diratakan dengan tanah. Pada mulanya Hulagu Khan mengirim suatu tawaran kepada Khalifah Bani Abbasiyah yang terakhir, Al-Mu'tasim Billah, untuk bekerja sama menghancurkan gerakan asasin. Namun tawaran tersebut tidak dipenuhi oleh Khalifah. Oleh karena itu, timbullah kemarahan dari pihak Hulagu Khan. Pada bulan September 1257 Masehi, Hulagu Khan melakukan penjarahan terhadap daerah Khurasan dan mengadakan penyerangan di daerah itu. Hulagu Khan memberikan ultimatum kepada Khalifah untuk menyerah, namun Khalifah tidak mau menyerah. Dan pada tanggal 17 Januari 1258 Masehi, tentara Mongol melakukan penyerangan. Namun di akhir pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat parah. Hal ini disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban umat Islam di Baghdad dan menghancurkan pusat ilmu pengetahuan yang ada di Baghdad, yaitu Baitul Hikmah, yang berisikan buku-buku karangan pakar ilmu umat Islam yang tak ternilai harganya. Lalu faktor kemunduran lain juga disebabkan dari faktor internal itu sendiri, seperti kemewahan hidup di kalangan para penguasa, perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta kemajuan besar yang diraih dinasti Abbasiyah pada periode pertama telah mendorong para penguasa untuk hidup serba mewah, bahkan cenderung mencolok. Lalu ada juga perebutan kekuasaan antara keluarga Bani Abbasiyah. Perebutan kekuasaan keluarga Bani Abbasiyah ini dimulai sejak pada masa Al-Ma'mun dengan Al-Amin. Ditambah dengan masuknya unsur Turki dan Persia. Setelah Al-Mutawakkil wafat, pergantian khalifah terjadi secara tidak wajar. Hingga konflik keagamaan, sejak terjadinya konflik antara Muawiyah dan Khalifah Ali yang berakhir dengan lahirnya 3 kelompok umat, yaitu pengikut Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Ketiga kelompok tersebut senantiasa berebut pengaruh. Sekian video dari saya, penjelasan tentang sejarah peradaban agama Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.